Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Sandora. Saya dari kelas 5D dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar IPS dan pengembangan pembelajaran IPS di SD. Selanjutnya yaitu tentang konsep dasar IPS. 1. Pengertian konsep dasar IPS. Konsep dasar ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial dalam kehidupan manusia. IPS bertujuan untuk memahami dan menganalisis, memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. IPS mencakup berbagai aspek seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, politik, dan antropologi. Secara umum, konsep dasar IPS meliputi manusia sebagai makhluk sosial, hubungan timbal balik antara individu atau kelompok yang mempengaruhi perilaku dan perubahan sosial, lingkungan dan keterkaitannya, pengaruh lingkungan fisik dan sosial terhadap kehidupan manusia. Kebutuhan dan kesejahteraan manusia membutuhkan manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Dan cara memenuhi kebutuhan tersebut harus mengalami perubahan yang berkelanjutan. Pemahaman tentang bagaimana waktu perubahan mempengaruhi kehidupan manusia dan keberlangsungan sosial. Selanjutnya yaitu ada pendapat beberapa ahli yang menjelaskan tentang konsep dasar IPS. Yang pertama itu dari Ahmadi menjelaskan bahwa IPS adalah ilmu yang mempelajari kehidupan sosial manusia, termasuk interaksi sosial, dinamika manusia, dinamika kelompok, budaya, serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu pendapat kedua dari Sardiman, yang mana dijelaskan bahwa IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial seperti geografi, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan politik. Konsep dasar IPS bertujuan untuk membantu peserta didik memahami kondisi masyarakat serta mengembangkan keterampilan sosial hingga dapat hidup harmonis dalam masyarakat yang heterogen. Selanjutnya yaitu 2. Secara umum konsep dasar IPS. Konsep dasar IPS secara umum yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Maksudnya yaitu manusia hidup dalam kelompok dan saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, interaksi sosial, hubungan timbal balik antara individu atau kelompok yang mempengaruhi perilaku dan perubahan sosial. Yang selanjutnya yaitu lingkungan dan keterkaitannya, pengaruh lingkungan fisik dan sosial terhadap kehidupan manusia. Yang keempat, kebutuhan dan kesejahteraan manusia. Kebutuhan manusia seperti sandang, pangan, dan papan, dan cara memenuhi kebutuhan tersebut. Yang terakhir yaitu waktu, perubahan, dan keberlanjutan. Pemahaman tentang bagaimana waktu dan perubahan mempengaruhi kehidupan manusia dan keberlangsungan sosial. Yang B yaitu pengembangan pembelajaran IPS di SD. Pengembangan pembelajaran IPS di SD atau di sekolah dasar sangat penting dalam pembentukan pengetahuan dan karakter peserta didik sejak dini. Pengembangan ini dilakukan dengan pendekatan yang tepat agar siswa dapat memahami konsep sosial, budaya, dan lingkungan secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu menurut pendapat beberapa ahli, yang pertama itu ada Sardiman. Sardiman menyatakan bahwa pembelajaran IPS harus mengutamakan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Menurutnya, metode pembelajaran yang interaktif seperti diskusi kelompok, simulasi, dan studi kasus dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap masalah sosial. Sardiman juga menekankan pentingnya kontekstualisasi materi IPS agar siswa dapat mengkaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu beberapa pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan pembelajaran IPS di SD.
Yang pertama itu ada pendekatan tematik. Pendekatan tematik ini juga disebut sebagai pendekatan interdisipliner. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mencari, menggali, menemukan konsep dan prinsip secara holistik dan otentik. Yang kedua yaitu ada pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif adalah pendekatan yang menekankan pada bagaimana individu respon masalah dengan cara mengorganisasikan data, memformulasikan masalah, membangun konsep dan rencana pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pengembangan pembelajaran IPS di SD, yang mana di sini ada 5 prinsip. Prinsip yang pertama yaitu prinsip keterpaduan, prinsip yang kedua yaitu prinsip relevansi, prinsip yang ketiga yaitu prinsip keaktifan, dan prinsip keempat prinsip keterkaitan, dan prinsip yang terakhir yaitu prinsip inquiry. Tantangan dan peluang dalam pengembangan IPS di SD. Untuk tantangannya yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya dalam belajar, yang kedua kompleksitas materi, yang ketiga kurangnya pelatihan guru. Adapun peluang pengembangan IPS di SD, yang pertama pendekatan pembelajaran kontekstual, yang kedua penetapan pembelajaran berbasis proyek, yang ketiga kolaborasi dengan lingkungan sekitar. Nah, dari yang telah saya jelaskan tadi, adapun kesimpulan dari materi tersebut adalah konsep dasar dan pengembangan pembelajaran IPS di SD adalah ilmu pengetahuan sosial yang merupakan bidang studi yang penting untuk membantu siswa memahami lingkungan sosial, budaya, dan sejarah, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kepedulian sosial, dan kesadaran terhadap masalah-masalah sosial di tingkat SD. Dengan demikian, pengembangan pembelajaran IPS di SD perlu diarahkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna, relevan, interaktif, sehingga siswa dapat memahami dan mengaplikasikan pengetahuan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itulah pemaparan dari saya tadi tentang konsep dasar IPS dan pengembangan IPS di sekolah dasar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahil hidayah wal taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.